menuju. Dibayang-bayangi oleh Rian. Oh, lolos bisa berbahaya. Maxwell. Wow! Satu kesalahan pemirsa. Tapi kita akan lihat dulu bisa hasil akhirnya seperti apa. Di-cancel dan dianggap pelanggaran dilakukan sebelumnya oleh Alano yang mengenai wajah Rui Rampa. Jadi Alano dianggap mengganggu tadi ya. Banyak sekali drama. Ketika sudah memasuki menit ke-100, nah disinilah yang rame kan, sosial media semalam. Pada saat Alano bergerak, kemudian dia memberikan umpan kepada Maxwell, Maxwell menggocek Rian, Maxwell shooting, gol 1-1. Tapi ternyata gol itu tidak diakui pada akhirnya setelah wasit yang bertugas di atas lapangan diminta oleh wasit yang berada di ruang VAR untuk melihat monitor di pinggir lapangan dan ngecek kejadian yang terjadi dalam proses serangan tersebut. Maka di sana terlihat memang ada tangan dari Alano yang bergerak dan terkena wajah dari Pedro Matos ya. Nah, terkena wajah dari Pedro Matos sehingga Pedro Matos tidak bisa merebut bola dari Alano. Memang ini perdebatan yang sangat intens di sosial media. Dan saya juga mengatakan pada saat live commentary yang harus dilihat apakah jika tidak ada gerakan tangan dari Alano, Pedro masih bisa merebut bola. Tapi dalam hal ini wasit mungkin menilai yang penting kalau ada gerakan tangan itu berarti itu foul. Ya dong, artinya kan ada gerakan tangan ke wajah. Ya kan? Tapi yang menarik di pertandingan sebelumnya atau sehari sebelumnya, PSM melawan Malut United kan ada tuh pemain Malut kalau nggak salah Angulo yang memegang atau menarik atau juga menyentuh ya apapun itu namanya pundak dari Rizky Eka ya kalau nggak salah. Nah wasit juga pada saat itu yang bertugas di lapangan diminta untuk melihat monitor di pinggir lapangan, kemudian dia memutuskan no penalti padahal sebelumnya dia sudah memberikan penalti. Nah pertanyaan saya yang belum bisa saya jawab, saya harapkan teman-teman bisa menjawab, kalau Alano dianggap melakukan pelanggaran kepada Pedro, kenapa Angulo dianggap tidak melakukan pelanggaran kepada Rizky Eka? Walaupun perdebatannya mungkin Angulo tidak melakukan sentuhan atau gangguan atau apapun itu yang signifikan kepada Rizky, dan Rizky mungkin dianggap terjatuh begitu mudah. Nah, kalau kita melihat juga kejadian Alano, sebetulnya juga tidak ada gangguan yang begitu berarti karena hanya layangan tangan. Oke, terkena wajah itu juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tapi ini sebuah perdebatan yang tidak akan selesai 1001 malam. Jadi, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mauricio Souza, bahwa dia tidak ingin bicara soal wasit. Bukan permainan yang menjadi diskursus utama, akan tetapi keputusan wasit di atas lapangan yang menjadi sorotan hebatnya. Persija harus menerima kekalahan saat menghadapi Semen Padang dalam lanjutan Super League dengan skor akhir 1-0. Ada lagi beberapa memang keputusan dari wasit yang bisa kita pertanyakan kaitan sama Samuel Simanjuntak yang melakukan tindakan agresif kepada pemain Persija, kenapa tidak mendapatkan kartu merah. Firman Juliansah pun melakukan hal demikian. Tetapi pada edisi ini kita fokuslah dulu, aku kembalikan dulu kanal ini ke relnya lah, ke kaitan sama pembahasan permainan, nggak terlalu ujung-ujungnya ke pembahasan wasit dan secara personal. Ini poin core intinya ya. Kalau kawan-kawan bertanya kepadaku gimana keputusan wasit, gimana sikap wasit di pertandingan ini, aku memikirkan ada di 1, 2, 3 momen ya merugikan Persija Jakarta. Namun jika kita bicara Fabio mendapatkan kartu merah, Luis Dennis mendapatkan kartu merah, aku rasa itu sudah keputusan yang tepat. Pun ketika Maxwell melakukan tendangan tercipta gol, sebelumnya ada Alano, tangannya terkena ke posisi pemain Semen Padang, dari situ akhirnya dianulir gol Maxwell, aku rasa itu sudah tepat. Namun jika kita keluar dari koridor itu, ada elemen-elemen Semen Padang melakukan pelanggaran malah membuat Persija Jakarta merugikan seperti yang kita katakan tadi. Jadi kesimpulannya kalau kawan-kawan bicara soal wasit, aku nggak mau secara spesifik membahas poin A, B, C, D, E nya. Yes, Persija di beberapa item dirugikan. Ini yang menarik, kita mau bahas lagi. Ini juga udah gue bahas juga sama akun forum wasit dan beberapa teman-teman gitu ya. Interpretasi point of view, sudut pandang juga bisa beda-beda. Tapi waktu itu kan gue ngomong ya, bahwa kalau dari versi gue, Alano ini memang tidak melihat ke belakang, tidak melihat di mana posisi wajah, dan gerakannya seperti natural refleks saja untuk melindungi posisinya dalam dribble bola. Tapi gerakan itu dihitung ada sentuhan ke wajah dan pelanggaran.
Memang ada juga yang DM gue, bang, siapa ya, gol siapa gitu, dia cerita, gue lupa. Itu pernah ada begitu dan memang dianulir karena dianggap pelanggaran. Tapi ada juga yang enggak gitu loh. Balik ke pelanggaran tadi, ya sama diskusi gue tadi dengan akun forum wasit itu, dia juga bilang bahwa menurut dia itu ada sentuhan di wajah. Ya. Tapi dia juga akui bahwa kadang-kadang ada kejadian di mana memang itu juga bisa dilepas juga sebagai sebuah gerakan natural. Kalau kalian main bola ya, itu otomatis gitu, itu refleks untuk melindungi kita supaya bola nggak kerebut. Makanya gue bilang di situ kan bahwa kalau itu nggak kena wajah, bisa direbut nggak bolanya? Kan itu kan pandangan objektif gue gitu loh, teman-teman. Ya, makanya kemarin gue bilang gini, ini banyak faktor yang harus dilihat. Misalnya, apakah kalau tidak terkena wajah itu posisi bola bisa direbut? Ya, kemungkinan direbutnya potensinya tinggi atau tidak? Nah, setelah gue ngomong itu dibilang, Anda gimana sih? Kayak nggak ngerti loh. Come on, Anda udah paham belum soal laws of the game secara keseluruhan? Emangnya sudah paham betul konteks detail-detail kecilnya? Ya, jadi kadang-kadang memang nggak ada yang pasti juga gitu. Tulisannya pasti, tapi kejadiannya itu kadang bisa lagi-lagi soal cara kita menangkap kejadian itu bisa beda-beda tiap orang. Gitu loh, teman-teman.